bosan, serius, tapi santai. Toleh sebelah kirinya, salami mereka happy Passover. Ayo nurut, sebelah kiri, belum sebelah kanan ya. Sekarang baru sebelah kanan tuh kan udah melanggar. Baru sebelah kiri, sebelah kanan sudah dilayani semua. Happy Passover. Happy Passover. Nanti kita akan jelaskan. Saya sudah berkali-kali bahkan berpuluh tahun berkata, saya tidak mau menyatakan Happy Easter. Kenapa? Karena tidak ada istilah di dalam Alkitab yang dikatakan Easter. Itu adalah tradisi dari agama nenek moyang kita yang dulu dan mau menyatukan dalam satu pandangan supaya perayaan kematian dan kebangkitan Kristus bisa dirayakan oleh semua orang. Mereka membuat satu konsili, yaitu konsili Nicea, bukan Nivea. Nivea mau obat kulit. Konsili Nicea dan Kaisar Konstantinopel dan ibunya mendeklarasikan mulai hari itu mereka supaya bisa diterima mengubah menjadi Easter. Nah, karena Easter adalah merupakan asal dari kata Astarte atau dari Dewi Kesuburan yang diambil dari kepercayaan Yunani, Mesir dan para penyembah berhala. Dan itu juga sebabnya banyak budaya masuk ke dalam Passover termasuk telur. Kenapa ada telur? Saudara nggak akan temukan di Alkitab cerita dari mulai Kejadian, Keluaran sampai kapanpun ada telur. Telur bukan ada di cerita Passover, ada di atas nasi meja makan. Itu enak. Nah, kenapa dibilang telur, ada bani, ada lain-lain sebagainya? Karena itu adalah menceritakan lambang daripada seorang goddess atau Dewi Kesuburan. Dan banyak orang menyembah Dewi Kesuburan ini yang dilambangkan dengan kenapa kelinci, bani? Karena bani kalau beranak bisa sampai 10. Itu juga tanda kesuburan. Nah, banyak budaya-budaya yang masuk ke dalam gereja yang sebetulnya tidak cocok dengan apa yang Alkitab katakan. Banyak yang lupa apa itu Passover. Saya nggak perlu jelaskan sekarang, tapi entah dalam khotbah kita akan jelaskan. Nah, saya hari ini akan berkhotbah dengan gaya storytelling. Kalau biasa saya khotbah ngajar begini. Sekarang saya akan bercerita banyak. Nah, kalau saudara nanti memperhatikan cerita saya dengan khotbah Ibu Gembala atau nanti khotbah Pastor Lucia sore, akan banyak kesamaan karena kita diberikan tugas tanggung jawab oleh Rock International dengan judul yang sama, Celebrate Jesus. Dan ayat-ayatnya pun sama. Tetapi kami karena punya karunia yang berbeda, karena punya bakat yang Tuhan berikan berbeda, walaupun judul sama, ayat sama, tetapi nanti penterjemahannya atau penjabarannya bisa berbeda. Nah, siapkan ikat pinggang saudara dan kita masuk dalam pelajaran, dalam cerita saya hari ini, cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan keselamatan kita. Nah, kata Hans Christian Andersen, once upon a time. Kata dongeng sahibul hikayat pada zaman dahulu kala. Ada cerita, ada seorang tokoh agama yang sangat berpengaruh. Yang termasuk dalam bagian sistem culture yang paling tinggi, yaitu society dari imam. Yang bernama imam itu Sanhedrin. Dan ketuanya adalah waktu itu adalah Gamaliel, salah satunya adalah guru daripada Paulus. Dan salah satu anggotanya di situ ada seseorang yang bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah bagian tata structure seorang pemimpin yang sangat dihormati. Nah, Nikodemus sangat memegang Torah atau Pentateuch. Dia belajar, dia seperti rabai, Yesus juga rabai. Tetapi budaya membuktikan bahwa mereka punya majelis yang sangat kuat, yang sangat elit. Nah, Nikodemus mendengar ada seorang rabai muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia mengikuti kemana rabai muda ini pergi dan dia belajar
tentang apa yang diajarkan oleh rabai muda yang bernama Yesus Kristus ini. Dan masuk ke dalam pikirannya firman yang disampaikan oleh rabai Yesus. Dan masuk mendalam dalam hatinya. Timbul sebuah iman, kepercayaan dari Nikodemus. Bahwa ini bukan rabai biasa. Ini rabai yang sangat diutus oleh Tuhan. Dan karena dia tertarik seperti itu, belum pernah dia melihat ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lepra, dan mentahirkan orang-orang yang najis dan lain sebagainya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi dia juga menjaga gengsinya. Dia menjaga status sosialnya. Kalau dia langsung berkata, oke, aku percaya kepada Rabai Yesus, dia akan kena sanksi untuk didiskreditkan, bahkan dipecat dari jabatannya, dan dia akan diturunkan dari status sosialnya. Sehingga walaupun dia percaya, tetapi dia menutup kepercayaannya dengan diam-diam. Tetapi dia tidak membunuh kepercayaannya karena ketakutannya. Sudah mengikuti cerita saya? Dua introduktif. Di sini dia percaya, tapi dia tidak mau mengambil keputusan untuk mengikuti kepercayaannya. Tetapi dia percaya dan dia menyimpan dalam hatinya. Lalu dia berusaha pada satu malam. Nikodemus ini mencari kesempatan untuk bertemu dengan rabai muda yang bernama Yesus ini. Kenapa malam? Karena kalau siang akan dilihat orang. Dan dia sangat-sangat concern dengan status sosialnya. Dia tidak mau kehilangan, tetapi satu sisi dia juga pengen mencari tahu lebih jauh lagi siapa Yesus yang sebenarnya. Dan dia berkata kepada Yesus, "Ya Rabai, aku tahu kamu bukan seorang rabai biasa atau rabi biasa. Kamu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan." Nah, dia bertanya, coba jawab pertanyaanku ini. Bagaimanakah seorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Saudara dengar, bangsa Israel percaya bahwa surga adalah sebuah kerajaan. Dan kita juga percaya bahwa surga adalah sebuah kerajaan. Bahkan kita percaya bahwa Yesus adalah rajanya. Sehingga dalam Natal pun kita berkata Kings of Kings, Lord of Lords dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kita cuman berhenti merajakan Yesus pada waktu hari Natal. Hari-hari yang lainnya kita mengubah pola pikir kita dari merajakan Yesus. Kita menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin agama, nabi, guru. Nah, itu saudara turun sekali derajatnya. Banyak agama, banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, anak Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai raja. Saudara, apa bedanya? Ada enggak sebuah negara yang ada dua rajanya? Enggak ada. Tapi kita seringkali membuat diri kita menjadi raja. Kita menyaingi Tuhan yang seharusnya jadi raja di dalam hidup kita. Oke, saya nggak terlalu banyak di situ. Lalu Nikodemus datang kepada Tuhan. Dan dia bertanya, bagaimana masuk dalam kerajaan surga? Tuhan menjawab bahwa tidak ada cara lain seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali dilahirkan kembali. Nah, istilah kelahiran baru ini tidak dimengerti oleh agama manapun. Termasuk oleh agama Yahudi, Judaism. Bahkan oleh Taurat, perjanjian lama tidak dimengerti. Sehingga Nikodemus ini bingung. Hah? Dilahirkan kembali? Bagaimana caranya orang bisa dilahirkan kembali? Mungkin, ini prediksi saya. Nikodemus sama saya kurang lebih sama umurnya. Kurang lebih 60, 65 tahun atau 70 tahun. Kan dia rambutnya udah putih digambarkan oleh cerita-cerita. Dan dia juga udah punya cucu dan lain sebagainya. Lalu Nikodemus bilang, mana mungkin orang setua aku harus masuk lagi ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali. It is impossible. Dan memang betul, sangat impossible. Dan Tuhan pun tidak mau melakukan itu. Tetapi yang dimaksudkan sebetulnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka harus ada satu ciptaan baru. Tuhan harus mengerjakan pekerjaan yang supranatural
supranatural dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita menjadi sebuah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru-baru muncul, dan itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Banyak orang salah mengerti bagaimana kehidupan baru. Perubahan tingkah laku. Dari mencuri, nggak mencuri, dari suka bohong, nggak suka bohong, dan lain sebagainya. Itu benar. Tapi ini bisa dilakukan tanpa kelahiran kembali. Dengan cara berpikir positive thinking, orang bisa berubah. Tapi positive thinking tidak menyelamatkan. Positive thinking merubah cara berpikir, yes. Positive thinking merubah behavior, merubah sikap, attitude. Tetapi positive thinking tidak pernah mengubah kehidupan dosa menjadi kehidupan yang tanpa dosa. Yang Yesus maksudkan sebetulnya adalah ini. Ayat yang sangat terkenal buat kita. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Nggak ada yang hafal. Yang hafal tak kasih gocap. Cepetan. Ayo Steve. Stanley. Jangan lihat. Enggak. Ulang. Oke, tutup matanya. Catat, gocap. Ntar habis kebaktian, gocap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena besar kasih Allah akan dunia ini. Saya berkali-kali ngomong, bukan earth, pengertiannya dunia is dunia. Apa itu? Dalam bahasa Yunani-nya apa? Masih ingat? Kosmos. Pakai K, nggak pakai C. Kalau pakai C, rice cooker. Saya sudah ngomong berpuluh-puluh kali loh soal ini. Saudara ingat, hafal mati, kosmos itu bukan dunia, kosmos itu galaksi dengan tatanan surya, bulan, bintang, matahari, dan earth, dan semua tatanan kehidupan yang diatur oleh Tuhan pada waktu kejadian 1 sampai 3, kejadian 1 sampai 2, tentang penciptaan satu hari sampai hari ke-6, bahwa setelah menciptakan manusia dan melihat seluruh ciptaan yang lain, Bapa di surga berkata, sungguh amat baik. Ini loh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. For God so loved the world, the cosmos. Bahwa manusia diciptakan menjadi semuanya penguasa, berdominasi, berdominian atas seluruh ciptaan yang lain. Dan inilah yang Tuhan cintai. Bukan dunia yang sekarang ini yang sedang terjadi chaos karena dosa, bukan. Tapi dosa, yang Tuhan cintai adalah kehidupan yang sangat-sangat kudus yang Tuhan ciptakan sebelum dosa masuk. Pertanyaan ini juga kita jawab. Mungkin saudara juga banyak bertanya, gimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Hanya satu cara, taruh imanmu kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Bukan puasamu, bukan perpuluhanmu. Kalau memang kau diajar bayar perpuluhan, bukan perpuluhanmu, bukan persembahanmu, bukan buah sulungmu yang membawa engkau masuk surga. Bukan juga engkau puasa. Bukan juga karena engkau doa 12 jam sepanjang hari. Enggak. Tetapi hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita dilahirkan kembali. Nah, itu ayat yang ditekankan oleh saya. Tetapi sebelum ayat ini, 2 ayat di atasnya. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 14-15. Inilah inti dari khotbah saya hari ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Saudara yang saya kasih, baik yang di sini maupun yang di rumah, baik pun yang di jalan, dimanapun saudara mengakses lewat online. Cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus ini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Diambil oleh Tuhan Yesus dari kutipan perjanjian lama, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 berkata, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Siapa yang nyuruh? Setan? Alam? Siapa? Jadi benar, perhatikan. Saudara, kita tidak berhadapan dengan setan. Tapi kita berhadapan dengan Tuhan. Sama, kebinasaan kekal bukan karena setan. Tapi karena murka Tuhan kepada hidup kita. Salib, ntar kita jelaskan, adalah membebaskan kita. Bukan dari, banyak pendeta bilang dari kutuk dosa setan, bukan. Kutuk Tuhan atas dosa. Dengar baik-baik. Kita ini sedang berhadapan, makanya Alkitab berkata satu rambut pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Hidup kita dilindungi Tuhan dengan demikian indah. Jadi jangan gampang menyalahkan setan. Apalagi kalau sebelah saudara itu selim. Oke. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, maka ia hidup. Saudara, enggak kebetulan Tuhan itu begitu luar biasa menyusun semua skema kehidupan. Tadi malam saya lagi duduk menonton film Netflix. Saya cari tuk, tiba-tiba muncul The Story of Moses. Nah, saya kaget. Loh, saya mau khotbah tentang ini. Di situ ada itu. Ya, saya nongkrong sampai jam 12. Dan itu sangat enrich apa yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana kehidupan Musa pada waktu dia dipanggil Tuhan. Pada waktu dia membebaskan bangsa Israel dari semua tekanan perbudakan bangsa Mesir. Nah, kita tahu ada 10 tulah, betul? Tulah pertama, darah. Tulah kedua, kodok. Tulah ketiga, lis. Tulah keempat, lalat dan lain sebagainya. Tulah terakhir apa? Anak sulung yang mati. Oke, dengar baik-baik. Saudara, inilah yang disebut Passover. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bebaskan bangsaku. Tapi dia juga berkata, aku mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan mereka melepaskan bangsaku. Saudara, Tuhan sedang bermain catur. Betul nggak? Dia menyuruh Musa bebaskan. Tapi dia berkata, tidak. Aku akan keraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan keluar. Loh, saudara, mari kita berpikir.
Tuhan yang luar biasa yang menampakkan diri ke semak belukar yang tidak terbakar. Semak belukar yang menyala dan tidak terbakar. Nah, saya sedang membaca juga sebuah buku. Buku itu menjelaskan pengertian semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Saya kaget saudara, makanya belajar terus gak pernah berhenti. Saudara, apa artinya? Kalau benda terbakar, pasti benda yang terbakar akan hangus, gosong, betul? Betul? Itu hukum alam. Tapi Tuhan bisa membantai hukum alam dan tetap membuat menyala, tetapi tidak terbakar. Dulu saya nggak pernah mikir begini, setelah baca buku itu saya sampai mikir merenung. Buku itu berkata, itulah Tuhan kita. Dia bisa memakai hidup kita tanpa hidup kita menjadi terbakar atau burn out. Jadi kalau ada saudara yang melayani Tuhan burn out, saudara sudah salah jalan. Capek, boring, bosen. Melayani Tuhan, ngikut Tuhan seperti ini karena saudara sudah salah arah. Tuhan bisa membakar hidupmu tanpa membuat badanmu, fisikmu, pikiranmu lelah, capek. Kenapa? Karena bukan engkau yang bekerja adalah Tuhan. Sama seperti Elia menurunkan api dari atas. Menurunkan api. Selesai. Sekarang saya mau berkata Elia yang sama. Menurunkan hujan, betul? Betul, dia berdoa supaya hujan turun. Biasanya sebelum hujan pasti ada mendung. Sebelum mendung itu awan, gelap. Lalu tiba-tiba hujan turun. Tapi di sini Tuhan berkata kepada Elia, aku bisa mendatangkan hujan walaupun tanpa awan. Tuhan bisa mendatangkan berkat atas hidupmu tanpa reason kamu berbuat apapun. Tuhan bisa menyelamatkan hidupmu tanpa engkau berbuat apapun. Tuhan bisa mengurapi engkau walaupun engkau dalam keadaan yang paling fatal sekalipun. Dia Tuhan yang tidak memerlukan bahan apapun. Are you with me? Perjumpaan Musa dengan Tuhan di semak belukar yang menyala. Itu lately membuat saya semakin mengerti bahwa Tuhan mau memakai hidupku bukan karena aku puasa. Bukan aku pantang makan babi, udang, lobster, kepiting, dan lain sebagainya. 35 atau 37 tahun saya puasa seperti itu. Tetapi setelah saya mengerti pengertian ini, God use me as I am. Bukan karena aku puasa, bukan karena aku berdoa, bukan karena aku melakukan apapun. Sehingga let your kingdom come, let your will be done. Itu betul-betul terjadi dalam diri kita. Sebelum masuk tanah perjanjian, Musa mengirimkan 12 pengintai, betul? Berapa orang yang positif datang dengan laporannya? Apa? 2 orang berkata, Tuhan sudah mengutus kita dan memberikan tanah perjanjian itu yang berlimpah dengan susu dan madunya. Betul di sana ada orang-orang raksasa, betul di sana ada orang-orang yang sangat pandai berperang. Tetapi Tuhan sudah meninggalkan mereka dan Tuhan menyertai kita, kita pergi. Tapi yang 10 orang bilang, enggak mungkin kita menang. Enggak mungkin kita bisa. Kenapa? Karena mereka jauh lebih gede, lebih perkasa, lebih hebat dari kita. Hey, listen carefully. Itu reality. Itu kenyataan. Dalam hidup saudara, dalam hidup saya, kita akan diperhadapkan persoalan yang lebih besar, persoalan yang lebih hebat, yang tidak mungkin kita selesaikan. Dan itu membuat Anda stres. Kalau itu membuat Anda stres, tidak bisa tidur dan lain sebagainya, you are sedang menghadapi kemampuan dirimu sendiri. Are you with me? Saya nggak menyangkal hambatan yang sudah hadapi. Suamimu macam-macam, istrimu kuek-kuek-kuek. Problem keuangan, problem sekolah, problem pekerjaan, problem anak, problem semua problem ada. Dan begitu problemnya mounting begitu tinggi. Lalu kita berkata, wah capek pak, capek bu, nggak mungkin bisa. Kalau engkau berkata begitu, engkau walaupun anak Tuhan, engkau bersama dengan 10 pengintai yang lain. Engkau lebih percaya kepada pandanganmu, pendengaranmu,
pandangan, ya betul ya. Pandangan, pendengaran, dan pemikiranmu. Tapi engkau lupa ada seorang yang sangat supernatural yang berkata, aku menyertai kamu. Kita seringkali mudah diumbang-ambingkan hanya karena melihat keadaan. Yes, the reality is in front of our eyes. But there is higher than reality is the truth. What is the truth? The word of God. Oke? Nah, kita tiba tadi kepada bilangan 21. Bangsa Israel karena pilihannya tadi tidak mau mendengarkan apa yang dua pengintai Yosua dan Kaleb katakan. Tuhan murka, Tuhan marah, dan Tuhan berkata kepada Musa apa? Aku akan binasakan mereka semua. Dan aku akan memulai generasi yang baru dengan keturunanmu Musa. Kalau saya jadi Musa waktu itu, wah, ini anak emas Tuhan, yang lain rasain lo kapok lo ya gitu lo ya. Tapi Musa bukan Samuel Yusuf yang gede kepala, gede perut, gede pantat. Dia betul-betul berdoa syafaat dan dia berlutut di hadapan Bapaknya di surga. Dia bilang, Tuhan, coba pertimbangkan lagi. Kalau engkau binasakan semua orang Israel, apa yang orang Mesir dan bangsa-bangsa yang lain akan katakan? Katanya dengan tanganmu yang teracung, dengan tanganmu yang kuat engkau sudah mengeluarkan bangsa Israel. Tapi sekarang coba lihat kalau engkau bunuh mereka di sini. Mereka akan mencibir engkau. Mereka akan berkata, mana Tuhan yang perkasa? Dan tidak sampai di situ, Musa berkata, lebih baik hapuskan namaku dari kitab kehidupan daripada engkau membinasakan mereka. Bukan merinding bulu kuduku, berdiri semua bulu badanku, saudara. Musa begitu berani berhadapan dengan Tuhan yang berkata, lebih baik hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Saudara perhatikan, saudara membutuhkan pemimpin yang rela berkorban untuk kehidupanmu. Kalau saudara menjumpai orang seperti itu, saudara nggak perlu sembah dia, tapi dengarkan perkataannya. Turuti sikap hidupnya, kau pasti akan diberkati. Jangan tiru bangsa Israel. Begitu berhadapan di dalam bilangan 21 ayat 4 dikatakan seperti ini. Setelah 40 tahun bangsa Israel menjar. Tadi saya katakan tadi Musa, akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, saya teruskan ya cerita saya. Tuhan berkata kepada Musa, oke Musa, aku mau mengurapi, aku mau memakai, aku mau manggil siapa yang aku mau, itu urusanku, bukan urusanmu. Oke, sekarang mereka semua tidak akan masuk dalam tanah perjanjian, termasuk kamu. Tapi Yosua dan Kaleb dan keturunan yang baru akan masuk. Maka mereka berjalan 40 tahun. Dan semuanya sudah selesai. Bilangan 21 ini adalah saat di mana mereka sudah hampir masuk tanah Kanaan. Dan mereka mendapat sesuatu yang dari Tuhan untuk mereka makan. Kita lihat sebenarnya generasi baru bangsa Israel yang lahir di padang pasir sudah mengerti tuntunan Tuhan. Bagaimana enggak? Saudara, Tuhan menuntun lewat apa? Tiang awan pada waktu siang. Apa? Malam? Tiang api pada waktu malam. Kenapa? AC-nya kurang dingin. Kedinginan, saya kepanasan. Saudara lihat, perhatikan saya, jangan perhatikan Jonis. Joni kurang ganteng, ini lebih ganteng. Oke, sampai mana tadi? 40 tahun di padang pasir. Saudara, mereka sepatunya, sandalnya tidak robek. Jubahnya tidak robek sampai bosan mungkin pakai jubah. Kalau saudara lihat saya pakai ini lagi, besok pakai ini lagi, nanti minggu depan pakai ini lagi. Selama 40 tahun pakai ini, saudara akan bilang, itu Pak Gembala gua geblek kali ya. 40 tahun berjalan di padang pasir. Saudara,
kemarin saya nonton film itu saya terbuka lagi satu pola pikir yang baru. Kita dulu sering berkata memang bangsa Israel itu tegar tengkuk. Sudah ditolong Tuhan, lihat mujizat seperti itu, tuh masih tetap melawan Tuhan. Tapi saudara seandainya bayangkan seperti saya bilang tadi, saudara lihat saya pakai jaket ini 40 tahun. Saudara makan roti tawar 40 tahun gak ganti-ganti. Gimana? Ilu aja setiap kali 2 kali 3 kali makan pagi nyiapin saya, dia bilang Pak maaf makanannya sama. Enggak, baru 2 hari gak apa-apa. Tapi kalau seminggu mah terus-terusan aku juga belenger kali. Aku bilang beli aja dengan kafe di tempat lain gitu. Tapi ini 40 hari. 40 hari, 40 tahun. Jadi kalau bangsa Israel tadi dalam bilangan 21 berkata, aku muak dengan makanan hambar ini. Saudara jangan merendahkan dia, memang dasar geblek, dia tegar tengkuk. Can you put your shoes in their shoes? Can you put your feet in their shoes, not your shoes in your shoes? Maklum lidahnya nggak bertulang, keseleo. Di sini nggak ada ya, tapi jangan sampai ada. Di sana sini banyak yang berkata, istri cuma satu, masa dari dulu masaknya sayur asem mulu. Minta opor dong sekali-sekali gitu loh. Gimana? Saudara dengar baik-baik. Rutinitas bukan cuma membuat kita boring. Dan betul-betul bisa membuat kita muak dan muntah. Jadi apa yang bangsa Israel katakan, ini sangat cengli, bukan bocengli. Banyak pendeta bilang, bocengli nggak mungkin. Tapi saya mau berkata, coba lu tempatkan hidup lu 40 tahun begitu-begitu. Ada yang bermasalah dalam rumah tangga baru 5 tahun, 10 tahun aja. Aduh, gua sepet ngeliat dia gitu loh. Kayaknya mau gua ganti deh gitu loh. Tapi ini 40 tahun. Saudara bayangin. Can you imagine? Kita bisa berteriak lagi kepada Tuhan, Tuhan apa salahku, apa dosaku. Sampai aku 40 tahun, ya aku lihat yang api, ya aku lihat laut merah terbelah, aku lihat semua keajaiban, tidak ada yang sakit tapi semuanya mati. Nah, Tuhan, aku sudah boring, aku sudah bosan. Lalu terjadilah insiden ini. Bilangan 21 ayat 4-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Seberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan ada akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuluh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang dari orang Israel mati. Tolong saya minta saudara jujur, jawab pertanyaan ini. Siapa dari antara saudara yang kalau makan sangat pemilih? Aku nggak bisa makan ini, aku mesti begini, aku mesti begini, mesti begini. Tolong angkat tangan. Istriku jujur, ada beberapa orang jujur, yang lain nggak jujur. Siapa di sini termasuk golongan rakus yang bisa makan apa saja? Nah, banyak. Ya. Termasuk saya. Dulu saya pikir karena saya punya janji sama Tuhan untuk tidak memberikan untuk memberikan semua makanan kesukaan saya. Makanan kesukaan saya dulu apa? Cunyuk. Tahu cunyuk? Cukyok. Babi hong. Babi panggang, ham choy. Apalagi? Enggak tahu, banyak lah. Kepiting. Itu dulu kesukaan saya banget. Karena dari kecil keluarga kami sangat suka seafood. Saya bisa milih kepiting gemuk atau kurus. Saya bisa tahu kepiting itu laki atau perempuan. Saya bisa tahu kepiting itu bertelur atau enggak. Saya bisa masak kepiting dengan macam-macam. Karena memang saya tukang kepiting. Kepiting, udang, lobster. Kami diberkati dalam bisnis sebelum jadi pendeta. Sampai sekarang pun diberkati. Lalu pengusaha lumayan sukses, diberkati, liburan tiap tahun ke luar negeri, bisnis kelas, pergi kemana, makan di restoran enak. Lobster itu kesukaan saya. Apalagi kalau saudara tinggal di Bali, pesta sedikit,
lobster. Bukan yang gede-gede, saya nggak suka lobster gede. Saya suka lobster yang kecil-kecil, manis, enak, baby lobster. Tapi waktu saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan saya mau menyerahkan hidup saya lebih lagi, saya serahkan semua kesukaan saya untuk Tuhan. Nah, jadi saya termasuk golongan rakus dan sekarang kembali rakus mulai tahun lalu. Mulai tahun lalu, saya ingat banget istri saya ingetin waktu kita jalan-jalan ke Korea, saya diajak makan sama anak-anak, mama menantu bilang bahwa ini makanannya di sini babi-babi, pap. Oke, siapa takut aku makan babi. Istri saya lari, saudara. Dia nggak suka babi, dia turun cari makanan yang lain. Kasihan dia. Dia sendirian. Kita semua makan babi, dia nggak bisa makan babi, saudara. Untung dia nggak berkata, aku muak lihat kamu semuanya. Ya, untung dia masih penuh dengan belas kasihan, dia rela meninggalkan kita sendirian makan. Nah, saudara, kita lihat betapa yang bangsa Israel katakan bahwa aku muak dengan makanan ini. Saudara tahu apa yang dikatakan muak oleh bangsa Israel? Pemberian Tuhan. Tadi saya sudah ceritakan sejarahnya. Pemberian Tuhan yang itu lagi dianggap muak. Bukan 4 tahun, bukan 14 tahun, 40 tahun. Saya menghadapkan ini kepada saudara supaya saudara bisa mengerti sudut pandang kenapa Israel melakukan seperti itu. Banyak kali kita cuma jadi hakim, bukan hakim jaksa. Bodoh bangsa Israel, bayangin mujizat setiap hari terjadi tapi nggak mau memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara sekarang di sini apa tiap tahun, tiap hari nggak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tapi kenapa saudara suka burn out? Gak mau pelayanan lah, gak ke gereja lah, diajak ada orang ulang tahun juga, Pak saya gak ke gereja dulu karena ada yang undang. Dan lain sebagainya. Sudah perhatikan. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau dan mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menanati di tengah jalan. Coba lihat saya. Ayat ini berkata kepada kita begini. Sebetulnya tanah perjanjian itu sudah tinggal di depan berapa hari lagi. Mereka harus berjalan menyeberangi negara atau negeri Edom. Tetapi Tuhan mau berkata karena bangsa Israel gak siap untuk berperang berhadapan dengan Edom, maka Tuhan membawa dia mengeliling lagi. Nah pada waktu Tuhan berkata mengelilingi lagi, bangsa Israel marah. Dia bilang gaduh gak masuk akal, sudah 40 tahun berkeliling sekarang tinggal nyebrang hanya karena bangsa Edom. Ya kita perangi aja. Tapi Tuhan berkata, no. Kamu gak akan sanggup menghadapi mereka. Mengeliling. Berapa banyak di antara saudara. Aduh cowok idamanku. Aduh cewek idamanku. Aduh pekerjaan idamanku. Aku mau ambil itu. Tapi Tuhan bilang, no, that's not the one. Tuhan gua sudah umur 40 lebih, hampir 50. Tuhan gua sudah begini, gua sudah begitu, kapan lagi kesempatan datang? Muak dengan perintah Tuhan untuk tidak boleh ambil itu. Berapa banyak di antara kita lebih mementingkan pencapaian kita secara pribadi daripada apa yang Tuhan katakan. Saya nggak nyinggung saudara, tapi ini fakta yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Setelah 40 tahun, setelah menang mengalahkan raja negeri Arad, Israel sangat ready untuk masuk ke tanah perjanjian, walaupun harus menembusin tanah Edom. Tapi Tuhan menyuruh dia berputar. Dan dia bersungut-sungut mengapa ini terjadi. Sehingga bilangan ayat yang ke-21 ayat ke-5. Mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir. Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti. Dan tidak ada air dan tidak ada makan makanan yang hambar. Yang telah kami muak. Anak-anak dilarang bergaul sama orang tuanya, muak dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Mereka bilang orang tuaku gak mengerti anak muda. Dia lahir 50 tahun yang lalu, dia gak merasakan perasaanku. Bagaimana jatuh cinta, berjuta rasanya. Aduh.
Saudara, kalau engkau jatuh cinta kepada orang yang bukan anak Tuhan, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Dan kalaupun anak Tuhan, Alkitab mau berkata harus yang sepadan. Nah, saya nggak perpanjangkan lagi, saya nggak berkhotbah soal jodoh soalnya. Tapi kita bicara soal bagaimana keinginan kita mau kita dahulukan daripada mengalami atau mengikuti perintah Tuhan. Bahkan menuduh pemimpin mereka, menuduh Tuhan yang negatif. Kalau anak-anak pacaran dilarang, orang tuanya dituduh, mama, papa nggak bergaul, nggak tahu apa-apa. Zaman dulu, zaman sekarang beda mah, beda pa. Yang bilang sama siapa? Banyak kali kita menghadapi apa yang Tuhan katakan, don't do it. Tapi kita melanggarnya. Saudara, penolakan kepada berkat Tuhan sama dengan berarti penolakan kepada pribadi Tuhan. Dengar baik-baik ini. Waktu Tuhan berkata, ini berkatku. Kasih mana? Ini berkatku, dikasih burung puyuh waktu sore untuk makan. Dan mereka makan, dan mereka sampai bosan, muak, dan mereka katakan sudah tidak berguna. Nah saudara, saya kembali kepada cerita Adam. Kita tahu Adam berdosa? Kenapa Adam berdosa? Karena menolak apa yang Tuhan katakan jangan makan. Hei, masalah makanan Kampung Tengah ini menjadi masalah utama sekarang, betul? Di sini ada Ibu Ike yang jago untuk makanan. Saudara, waktu zaman saya kecil, kita makan di warteg udah kenyang, udah puas. Kita makan di warung pojok. Sampai hari ini saya kalau ke Bali makan di warung pojok. 20.000, 25.000 udah enak, udah puas. Tapi sekarang makan bisa 250, 2.500 dolar masih nggak puas. Kenapa? Porsinya kecil. Pulang makan Indomie lagi. Sekarang bisnis gastro itu sangat-sangat booming. Saudara tahu kenapa? Bukan karena Master Chef, tapi karena Alkitab berkata bahwa akhir zaman manusia akan pesta, kawin, mengawinkan, minum, makan, pesta pora. Inilah keadaan akhir zaman. Jadi kalau mau bisnis, bisnislah perhotelan, makanan, kafe, saudara akan diberkati booming. Tetapi jangan lihat itu sebagai aset dari Tuhan. Tapi itu adalah cara yang Tuhan mau pakai di akhir zaman. Dan kita nggak salah untuk terjun bisnis seperti itu. Nah, tapi kembali. Dosa adalah penolakan bukan hanya kepada perintah Tuhan, tapi kepada Tuhan secara pribadi. Dan akar dari semua dosa adalah ketidakpercayaan kepada kebaikan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak suka memberikan yang terbaik buat kita. Dan bahkan kita percaya Tuhan menahan semua yang baik yang untuk kita. Coba lihat saya. Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon di taman ini kalian boleh makan. Kecuali satu, betul? Saya nggak tahu semua itu berapa ribu buah, berapa ribu pohon. Tapi yang nggak boleh satu. Tapi kenapa Adam melanggarnya? Kenapa Adam makan? Karena Adam berpikir dia tidak disayang Tuhan. Kenapa pohon ini kok nggak boleh dimakan? Karena Tuhan menahan yang terbaik untuk dia. Sama nggak dengan kita? Kalau Tuhan bilang jangan lakukan. Tapi kita bilang aduh kebutuhan hidupku. Coba ada nggak? Semoga nggak ada di sini. Bayar perpuluhan, aduh gereja kita kan udah kaya, apalagi Om Sam. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, semuanya. Kasih ke orang yang miskin. Nah saudara perhatikan. Kita seakan-akan tidak percaya firman Tuhan. Dan kita mau mengatur Tuhan untuk memberikan perpuluhan kita kepada orang lain. Nangkap gak ini? Saudara pikir engkau lebih pandai daripada Tuhan?
Padahal sama seperti cerita Adam. Satu ini jangan disentuh. Yang lain silahkan makan. Tapi Adam kenapa menyentuh ini? Karena sebetulnya dia berkata Tuhan sedang menahan yang terbaik. Kenapa satu itu nggak boleh? Karena itu yang paling baik. Yang lain tuh nggak baik. Nangkap nggak sih? Keuangan, cinta, gairah, kehidupan, prioritas kehidupan kita akan diuji dengan firman Tuhan seperti ini. Ada yang bilang keluarga Pak menjadi yang utama buat saya. Saudara salah. Yang paling utama harusnya Tuhan. Kalau saudara mengutamakan keluarga yang utama, Tuhan sudah menjadi yang nomor 2, nomor 3. Saudara sudah memberhalakan keluargamu. Saudara sudah memberhalakan karirmu. Saudara sudah memberhalakan semuanya. Dan pada waktu saudara memberhalakan itu, dengar baik-baik, saudara sudah tidak menyembah Tuhan. Saudara menyembah berhalamu. Maaf saya harus ngomong keras. Ini loh yang terjadi tanpa kita sadari. Menolak firman Tuhan, menolak pemberian Tuhan, berarti menolak pribadi Tuhan. Karena kita menuduh Tuhan tidak memberikan yang terbaik, yang sangat kita butuhkan. Sebetulnya bukan yang kau butuhkan, tapi yang kau sangat inginkan. Akibat dari sebuah dosa yang kita lakukan akan terus membuat kita kurang dan kurang dan kurang. Saudara mulai melanggar firman Tuhan sedikit, lama-lama dikit, lama-lama dikit, lama-lama dikit, terus menjadi bukit. Saudara pikir dengan mengumpulkan uang lebih banyak, saudara akan lebih aman. Alkitab menulis, kalau saudara mengumpulkan uang lebih banyak daripada Tuhan, dengar baik-baik, saudara sedang menumpuk kekurangan dalam hidupmu. Nah, coba perhatikan saya. Tuhan berkata, jangan menyembah dua Tuhan. Jangan menyembah Tuhan dan Mamon. Nah, saya mau buka pengertian saudara tentang Mamon. Apa itu Mamon? Siapa yang bilang uang? Kaplok. You are totally wrong. Mammon is not money. Money is no power. Money is plain. Tuhan membutuhkan uang, yes. Dunia membutuhkan uang, yes. Jadi dengan uang kita memuliakan Tuhan. Dengan uang kita juga bisa berdosa melawan Tuhan. Nangkap nggak? Jadi banyak orang berkata Mammon itu uang. No. Mammon itu adalah nama dewa, lagi-lagi seperti tadi Astarte, adalah dewa yang memberikan kemakmuran kepada orang-orang yang menyembahnya. Dan kemakmuran itu dihasilkan dari uang dan pertanian dan bisnis. Dan banyak orang-orang Kanaan, orang-orang Mesir, orang-orang Amalek menyembah Mammon itu supaya mereka diberikan kesuburan, diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan. Dan tidak segan dari antara mereka, mereka mempersembahkan baby mereka, anak mereka dibunuh untuk menyenangkan dewa Mammon. Mammon is not money. Money is pain. Baca liturgisnya. Akibat kita menurunkan Tuhan dari tahta dan menaikkan Mammon atau uang atau keluarga atau keinginan pribadi atau kebutuhan apapun lebih tinggi daripada Tuhan, saudara sudah menyembah mereka. Ini kita pernah bahas di dalam book club berhala-berhala yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, terus kebencian bangsa Israel kepada penyediaan Tuhan itu berakibat fatal buat dia. Kejadian Bilangan 21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami berdosa dan sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa dan untuk bangsa itu. Saudara perhatikan. Siapa yang mengirimkan ular beracun? Siapa? Dengar baik-baik. Kalau saudara sudah menyembah yang lain instead of God, saudara sedang berhadapan dengan murka Tuhan dan marah Tuhan.
Saya nggak judging, saya bukan pendeta yang gampang judging, enggak. Saya hanya mau warning kita. Mari kita murnikan hati kita di dalam Paskah ini. Supaya kita betul-betul hanya menyembah Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Nah, setelah mereka dipagut ular, lalu mereka sadar mereka mati dan Tuhan marah sama mereka, barulah mereka datang kepada Musa dan kepada Tuhan minta tolong. Seringkali kita tidak pernah mau menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Sampai satu kejadian yang sangat buruk terjadi pada kita. Barulah kita mencari pertolongan dan pergi kepada Tuhan atau kepada dokter. Senggol kiri kanannya, saudara. Check up. Periksa darah, check up. Jangan seperti koko saya. Koko saya sangat rohani banget. Dia bilang, saya hamba Tuhan. Tuhan pasti pelihara saya, jaga saya. Dan dia gak pernah mau periksa. Sampai satu kali dia selesai pesta, bukan pesta sih, dia gak suka pesta. Dia ulang tahun yang ke-60 dan keluarganya merayakan di Jakarta dan makan. Dan setelah makan pulang dia panas dingin. Dia tidur, masih panas dingin, bangun sore tumben. Dia minta dibawa ke dokter. Pada waktu dibawa ke dokter, dicek oleh dokter. Ini stroke, ini serangan jantung. Cepat bawa masuk rumah sakit. Dari dokter perjalanan ke rumah sakit, mati di jalan. Kenapa? Saya dengar dari anaknya, dari menantunya, dia bilang, papi tidak pernah mau diajak ke dokter. Papi tidak mau diperiksain. Saya ajak bawa ke Kuala Lumpur, ke Singapura, kemana untuk check up. Papi selalu berkata tidak mau. Karena papi hamba Tuhan, Tuhan tolong. Saya juga hamba Tuhan, tapi saya pasang ring 4, 5. Apa karena saya enggak rohani? Apa yang enggak pasang ring lebih rohani dari saya? Enggak, lebih cepat mati. Loh iya, saya punya pengalaman yang lain. Ada teman saya satu dari Bali. Sama saya, sakit. Dan bawa ke dokter. Ke dokter sama dokter saya kenalin, saya bawa. Periksa, jeger. Dokter itu bilang, cepat pasang ring atau bypass. Waktu saya, dokter itu bilang, enggak, jangan pasang ring, jangan bypass, pasang ring aja. Tapi dokter ini berkata kepada teman saya ini, cepat lakukan, karena ini sudah parah. Lalu orang ini bilang sama saya, enggak lah, aku pakai pengobatan tradisional saja. Minum jamu dan lain sebagainya. Saudara tahu, berapa bulan kemudian masuk surga dia. Nah ini loh, jangan seperti ini. Jangan tunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tujuan utama Tuhan mengirimkan masalah besar kepada kita. Nah ini, tujuan utama Tuhan mengirimkan masalah besar bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepadanya. Ular tedung adalah alatnya Tuhan untuk menyadarkan kita dari segala dosa kita dan membuat kita berlari kepada satu-satunya penolong yang kita yakini, yaitu Tuhan kita. Saudara, jalan buntu, penyakit, kesusahan, masalah besar yang sedang saudara hadapi, belum tentu itu dari setan. Bisa dari Tuhan yang sedang menegur engkau untuk menyadarkan engkau kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Saran saya, jangan tunggu sampai itu terjadi, tapi terus minta dekat dengan Tuhan. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular terdung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepadanya ular tembaga itu, ia tetaplah hidup. Saudara perhatikan saya. Kenapa Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar yang sangat aneh? Bangsa Israel dipagut oleh ular tedung, betul? Kita nggak tahu ular tedung itu dalam bahasa Indonesia apa, tapi jelas ular beracun. Apa aja, simpulkanlah, sangat mematikan. Nah, apa yang terjadi? Ular itu memagut bangsa Israel, mati. Tetapi pada waktu bangsa Israel datang kepada Musa dan bertobat minta ampun, Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Musa apa? Buat patung ular tedung. Dari apa? Tembaga. Perhatikan ini. Solusinya, kenapa harus ular tedung yang dinaikkan ke atas pole? Sesuatu yang mematikan diubah menjadi sesuatu yang memberi kehidupan.
Nangkap nggak? Inilah makna Paskah yang sebenarnya. Kayu salib adalah karya penebusan Tuhan. Tetapi sesungguhnya salib adalah didesain untuk membunuh. Betul nggak? Yang mematikan. Yesus berkata apa? Barang siapa mau mengikut aku, harus sangkal diri, pikul salib, harus mengalami proses salib. Harus mengalami proses kematian. Pandang kepada Yesus yang sudah mati bagi kita. Dosa. Dia dijadikan dosa. Ada banyak orang cuma berkata, Yesus mengambil dosa. Yesus bukan mengambil dosa. Yesus tidak cuma mengambil dosa, tetapi Yesus menjadi dosa buat kita. Makanya ular tedung yang memagut, ular tedung juga harus dibuat dan ditinggikan. Dan terbuat dari apa? Tembaga. Kenapa tembaga? Pelajaran tabernakel Tuhan berkata bahwa di dalam ruangan ada 3 ruangan. Halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Di dalam halaman hanya ada bejana semua dari tembaga. Apa itu tembaga? Tembaga adalah logam yang dibakar dan yang bisa dipacu dan bisa dipoles menjadi cermin. Zaman dulu belum ada kaca, tetapi hanya tembaga. Dan ada 3 bejana tembaga di dalam halaman. Nomor 1, mesbah korban bakaran. Nomor 2, kolam pembasuhan. Nomor 3, meja ukupan. Saudara, semua dari tembaga. Kenapa tembaga? Karena tembaga adalah lambang penebusan atau penyucian atas dosa. Dosa ular tedung yang memagut mereka mati, Yesus menjadikan ular tedung tapi dari tembaga dan ditinggikan. Tinggikan adalah kayu salib. Dan Yesus berkata apa? Pada waktu anak manusia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Are you with me? Ini loh makna Paskah yang sebenarnya. Bahwa dosa kita diambil oleh dia. Dan dia ditinggikan mati di atas kayu salib. Itulah ular tembaga. Dan karena dia dari tembaga, maka semua dosa yang ditimpakan kepada dia, Tuhan pikul. Bukan ular tembaga yang menyembuhkan. Bukan ular tembaga yang menyelamatkan mereka dari kematian. Tetapi yang percaya dan melihat kepada ular tembaga itu, mereka akan diselamatkan. Betul? Dan kalau ada di antara mereka, saya percaya ada juga akan berkata gini, gila itu kan goblok banget. Ngapain bisa orang cuma ngelihat ular tembaga, kok bisa sembuh? Gak masuk akal kan? Saudara ngerti maksud saya? Udah jelas kita dipagut ular tembaga, sekarang suruh lihat ular tembaga dari tembaga. Sudah jelas kita dipagut ular tedung, kenapa sekarang kita harus lihat ular tedung terbuat dari tembaga lagi? Kan goblok, gak masuk akal. Saudara, seringkali solusi yang Tuhan berikan kepada kita gak masuk akal. Gak masuk akal, gak masuk cerita. Bukan logam tembaga yang menyembuhkan kita. Bukan ular yang dinaikkan yang menyembuhkan kita. Tetapi dari ular beracun yang mematikan diubah menjadi patung ular tembaga. Sebagai sumber kekuatan yang membawa kesembuhan dan kehidupan. Dan setiap orang yang memandangnya akan diselamatkan. Hanya dengan sebuah pandangan. Tetapi sebuah pandangan yang bukan cuma sekedar melirik-lirikan matamu, menarik hati. Bukan itu. Tetapi pandangan yang betul-betul memandang dengan istilah bahasa Sunda saya terkesima. Tahu terkesima? Terpukau dengan keindahan dan kebaikan dan keagungan Tuhan. Pandangan yang sangat penting yang akan membuat kita berpindah dari kematian kepada hidup. Nah, saya punya arti meaning. Cepat aja, ada 3. Pertama, arti daripada cerita saya ini sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu tembaga. Pertama adalah sadarilah bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak terpagut ular tembaga. Senggol sebelah kiri kanannya. Kamu punya ular tembaga. Bukan ular tembaga. Ular beracun. Kok ular tembaga, ular tembaga. Tidak ada di antara kita yang tidak terpagut ular beracun. Ada dosa di dalam diri kita. Bahkan
saya setuju dengan salah satu di antara saudara pernah bicara sama saya. Bahwa dosa di dalam diri saya, Pak, bukan cuma dosa. Dosa di dalam diri saya itu seperti monster. Monster yang ingin menerkam saya. Monster yang ingin membunuh saya. Monster yang ingin menguasai saya. That's very true. Dosa yang ada di dalam diri kita itu lama-lama akan menjadi monster dan akan menguasai kita sehingga tidak ada satupun dari antara kita yang kebal daripadanya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Problem utama kita bukan untuk berubah pikiran, bukan untuk berubah perbuatan, bukan untuk berubah attitude, itu dibutuhkan, tapi nanti. Tetapi yang dibutuhkan sekarang, problem utama kita adalah percaya dan pandang kepada salib Tuhan, ular tembaga yang ditinggikan, yaitu di Paskah. Pandang kepadanya, maka kehidupan kita yang tadinya dipagut oleh ular beracun, yang dipagut oleh monster raksasa, sekarang kita bisa dilepaskan. Karena kita sudah memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan. Yang kedua, arti daripada cerita ini adalah menyadari adanya penyediaan Tuhan untuk kita. Penyediaan Tuhan bukan cuma sekedar berkat, bukan cuma sekedar kesembuhan dari penyakit, bukan cuma kelepasan dari persoalan, tapi penyediaan Tuhan yang sangat penting adalah Dia mengubah kita dari kematian menjadi kehidupan. Dan itu hanya ada kalau kita memandang ular tembaga yang ditinggikan. Sesuatu yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita dari kutuk adalah dengan menempatkan dirinya pada tempat kutuk itu. Seharusnya kita yang mati dipagut ular. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku yang menggantikanmu mati di atas ular tembaga itu. Aku yang mati, pandang kepadaku. Hari ini adalah hari kebangkitan Kristus. Kristus telah mati, pandang kepada Dia, pandang kepada ular tembaga yang sudah ditinggikan. Hanya memandang dengan sesuatu yang pengertian bahwa kita membutuhkan Dia. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di atas padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ia beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa meninggikan ular bertedung di atas tembaga. Dan setiap orang yang memandangnya, dia akan mendapat kesembuhan dan keselamatan. Demikian juga kita pagi hari ini. Dalam memperingati Paskah, look to Jesus and celebrate His goodness. Celebrate His holiness. Celebrate His redemption to us. Satu ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, lihat saya. Saudara tidak berdosa karena saudara berzina. Tetapi sebelum saudara berzina, waktu Anda lahir, Anda sudah berdosa. Kenapa? Karena kita menerima dosa yang tidak kita lakukan. Itu dosa dari Adam, dosa dari nenek moyang kita, dosa dari orang tua kita. Kita menjadi orang berdosa karena kita menerima dosa. Sekarang lihat saya lagi. Saudara dibenarkan bukan karena saudara berbuat benar. Tetapi karena Yesus yang benar, yang menggantikan posisi saudara, naik ke atas ular tedung dari tembaga. Dia mengambil dosamu, dia mengambil kutukmu, dia mengambil kejelekanmu, dia mengambil stresmu, dia mengambil kebejatanmu, dan dia timpakan kepada dirinya di atas kayu salib. Yesus menanggung semua dosa kita supaya kita dibenarkan. Yang memandang kepada Dia, kita bisa mendapat kelepasan, mendapat pengampunan. Saudara, pengampunan adalah gratis buat kita, tetapi amat sangat mahal buat Yesus. Karena Yesus harus mengorbankan segalanya dengan membuat dirinya menjadi monster yang dinaikkan di atas kayu salib. Yesus mengambil monster Anda dan mengambil monster saya, dan Dia pakaikan ke dalam dirinya. Dia naik ke atas tiang supaya kita dibebaskan. Seperti bangsa Israel.
dibebaskan. Di atas kayu salib, kuasa kematian diubah menjadi kuasa yang menghidupkan bagi semua orang yang percaya. Nah, sekarang yang ketiga, pandanglah dia dan hiduplah. Look at him and celebrate him. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli dosa apa yang sudah kita buat, tidak peduli sehebat apa perbuatan dan pengorbanan Anda. Satu-satunya yang Anda dan saya harus lakukan adalah memandang salib Yesus. Percayalah kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, maka Anda akan selamat dan hidup yang kekal. Tetapi jika tidak Anda tidak percaya, maka Anda akan dihukumkan kekal. Yesaya 45 ayat 22 dalam terjemahan King James Version, ESV dan bahasa Indonesia. Saya tunjukkan kepada kita supaya kita mengerti lebih jelas. Look unto me, kata King James Version, and be ye saved, all the end of the earth, for I am God, and there is no other. Ayat ESV berkata, turn to me and be saved. Yang satu berkata, look to me. Yang satu berkata, turn to me. Yang satu berkata, pandanglah aku. Yang satu berkata, berpalinglah kepadaku. Ini yang saya mau katakan, hari ini saudara, pandanglah Yesus. Berpalinglah dari keinginan berceraimu. Berpalinglah dari keinginan dosamu. Berpalinglah dari keinginan korupsimu. Berpalinglah dari keinginan menyembah dirimu sendiri. Aku gampang tersinggung, aku begini. Berpalinglah dari itu. Dan lihatlah kepada Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah yang tidak ada yang lain. Saudara, berpalinglah dari kekayaanmu, berpalinglah dari keberhasilanmu, berpalinglah dari kehebatanmu. Lihat kepada Dia. Ini yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus berkata, ayo dong. Belum. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkata, pandanglah aku, karena aku sudah mencurahkan keringat darah bagi kamu. Pandanglah aku, karena aku sudah tergantung di atas kayu salib untuk kamu. Pandanglah aku, karena aku sudah mati dan dikuburkan untuk kamu. Pandanglah aku, karena aku sudah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Pandanglah aku, karena aku sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Bapakku. Pandanglah aku, karena aku sudah memberikan kehidupan kekal untuk. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ampuni hamba-Mu. Kalau seringkali kami memandang hanya kepada diri kami sendiri. Atau seringkali kami memandang kepada persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami sering berkata, tidak kuat Tuhan. Tidak mampu Tuhan. Atau ada yang sedang diberkati, ada yang sedang sangat mendapatkan kasih karunia. Dia bermegah atas kasih karunia-Nya. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak memandang Engkau. Kami memandang kepada diri kami. Kami memandang kepada orang lain. Kami memandang kepada lingkungan. Kami memandang kepada situasi. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami. Pandanglah aku. Hanya aku yang bisa memberikan kehidupan. Hanya aku yang bisa memberikan keselamatan. Hanya aku yang bisa memberikan semua kebutuhan. Kami pandang Engkau Tuhan. Hari ini kami mau bertobat. Dari segala semua pandangan kami yang salah. Kami mau merayakan Engkau. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Biarlah berkat Paskah, Passover, dilalui dari kematian. Dilalui daripada kemiskinan. Dilalui dari penyakit yang memberatkan, yang mematikan. Dilalui dari persoalan-persoalan beban-beban dosa yang mengikat kami, dilepaskan dengan kami memandang ular tembaga yang ditinggikan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami mau merayakan kematian dan kebangkitan dan kehidupan-Mu Tuhan. Biarlah Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda. Supaya kami Tuhan boleh benar-benar menikmati kehidupan yang Kau berikan. Kau sudah mati bagi kami. Kau sudah menderita bagi kami. Tubuhmu dicabik-cabik, darahmu dicurahkan. Engkau ditolak, engkau dicaci maki, engkau diludahi, lambungmu ditusuk.
Kau dimahkotai duri. Kau seperti ular, tembaga yang tidak berdaya. Dan kami pandang Engkau pada pagi hari ini. Terimalah kami Tuhan. Kami mau mengambil kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus. Kami mau merayakan kematian, kebangkitan, dan kehidupan-Mu Tuhan. Sehingga kami layak boleh menghidupi hidup kami dengan hidup yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus. Kita bangkit berdiri. Sebab Dia